Selamat malam, saudara. Minggu dini hari nanti Timnas Indonesia bakal menghadapi laga hidup mati di babak 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Meski sebelumnya kalah dari Arab Saudi 2-3, Garuda harus bangkit menumbangkan Irak untuk tetap menyalakan asa melenggang ke Piala Dunia. Lalu seberapa besar kans kemenangannya? Sorotan lainnya malam hari ini adalah soal bulan madu sepasang suami istri yang berujung tragis. Sang istri tewas sementara sang suami dinyatakan kritis saat ditemukan di sebuah penginapan Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Apa dugaan penyebabnya? Kita akan bahasnya di SAP Indonesia malam hari ini. Saya Audrey Chandra bersama Anda. Bulan madu sepasang suami istri berujung maut di sebuah penginapan Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Sang istri ditemukan tewas sementara sang suami dalam kondisi kritis saat dibawa ke rumah sakit. Keduanya ditemukan di dalam kamar mandi di sebuah penginapan di daerah Diateh Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Kamis lalu. Berdasarkan visum luar, polisi mengungkap tak menemukan tanda kekerasan dari tubuh pasangan tersebut. Sebelumnya, suami istri berinisial GK dan CDN baru saja menikah Minggu 5 Oktober kemarin. Polsek Lembah Gumanti menyatakan telah mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, dari pegawai dan juga pengelola penginapan. Polisi masih terus menyelidiki penyebab salah satu korban tewas dan korban lain kritis setelah ditemukan di sebuah penginapan. Termasuk investigasi lebih dalam terkait dengan dugaan pasutri tersebut keracunan akibat gas dari pemanas air. Kita belum bisa memastikan apakah yang bersangkutan kematiannya disebabkan oleh keracunan gas, karena sampai saat sekarang kita belum bisa memastikan belum mendapat keterangan dari pihak medis ya tentang penyebab kematian yang bersangkutan. Namun dari visum luar dari keterangan dokter Puskesmas Alahan Panjang menerangkan bahwa yang bersangkutan saat dievakuasi ke Puskesmas Alahan Panjang itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa, yang istrinya. Kemudian terhadap suaminya itu masih dalam keadaan kritis dan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Adi Arosuka, Kabupaten Solok. Berita lain dari data Posko Siaga MBG, kasus keracunan MBG di Banjar, Kalimantan Selatan bertambah menjadi 132 orang. Hingga Sabtu pagi, 11 orang masih menjalani perawatan intensif dengan kondisi yang berangsur stabil. Korban diduga keracunan MBG berasal dari 5 sekolah yang berbeda yang kemudian tersebar di wilayah Martapura, Banjar. Dari 11 korban yang masih dirawat, rencananya akan ada 2 korban yang dipulangkan karena kondisinya sudah pulih. Sementara untuk dapur SPPG Tungkaran Martapura sebagai penyedia MBG telah diperiksa Dinas Kesehatan dan BPOM sejak Jumat lalu. Terdapat 507 indikator yang diperiksa, hasilnya akan keluar Senin mendatang. Mudahan dari petugas yang ada, mungkin termasuk juga BPOM kan nanti ada pemeriksaan sendiri ya mereka ya. Dalam 1-2 hari ini mereka melakukan pemeriksaan kunjungan lapangan. Nanti hasilnya mungkin dalam 2-3 hari mungkin setelah dianalisis bisa keluar. Tapi kalau yang untuk laboratorium hasil kemarin pemeriksaan makanan yang nasi kuningnya, nah itu mungkin hari Senin baru bisa keluar hasil. Saudara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan peraturan presiden atau Perpres tentang tata kelola program makan bergizi gratis. Mensesnek Prasetyo mengatakan Perpres tata kelola MBG masih disempurnakan dengan menerima masukan berbagai pihak. Rencananya Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan akan terlibat mengawasi program. Perpres tata kelola MBG jadi salah satu respons pemerintah terhadap sejumlah kasus keracunan hingga memicu status kejadian luar biasa atau KLB di berbagai daerah. Sebentar lagi begini. Tapi sebagaimana yang sudah kami berikan penjelasan sebelumnya bahwa bukan berarti saat ini tata kelola atau pelaksanaan MBG yang dilaksanakan oleh BGN itu tidak ada progresnya, tidak. Tapi
kita sedang ingin memperbaiki, jadi mohon waktu supaya perbaikannya bisa optimal. Badan Gizi Nasional kembali menegaskan kepada seluruh SPPG selalu menerapkan standar operasional atau prosedur yang berlaku agar tidak ada kasus keracunan lagi. Menurut tenaga ahli BGN Ahmad Kudori, 3.600 karyawan atau penjamah makanan yang bekerja di 75 SPPG di Bengkulu diberikan bimbingan teknis mulai dari pemilihan menu, penyajian makanan hingga proses distribusi ke sekolah. Salah satunya adalah tata kelola SPPG sehingga para penjamah makan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan deskripsi atau job description-nya, sehingga hasil dari yang diolah dalam SPPG itu betul-betul higienis, sesuai dengan standar yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional. Yang ditunggu-tunggu, minggu dini hari nanti Timnas Indonesia bakal melakoni partai hidup mati di babak 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Skuad Garuda wajib menang dari Irak jika ingin menjaga lolos ke Piala Dunia. Calvin Verdong yang absen saat Timnas lawan Saudi kemarin terlihat sudah berlatih bersama tim. Menghadapi Irak, pelatih Patrick Kluivert bilang timnya sudah mempersiapkan pemain dengan baik dan siap meraih kemenangan dari Irak. Sebab kekalahan bakal mengakhiri perjuangan JICS untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. I think tomorrow is a very important game for both of us, as the previous game was as well. It will be a very exciting game. Of course, after the disappointed result against Saudi Arabia, we need to have a win, and we're going for the win as well. We know that Iraq is a very good team. We're ready. We're preparing the players very good for this match against Iraq. So we're happy to play again and to have a good result. Bek Timnas Indonesia Kevin Dix menegaskan Indonesia wajib menang untuk menjaga peluang lolos ke putaran kelima atau bahkan langsung ke Piala Dunia 2026. Dix bilang ia dan rekan-rekan sangat siap dan fokus menghadapi laga lawan Irak. Yeah, like Coach said, it will be a tough match. We are prepared. We are very motivated. Of course, the game against Saudi was a disappointment, but we have to look forward and we have to win tomorrow and go for our chance, and that's what we're doing. We're well prepared and we are very focused. Jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Irak, sejumlah warga memberikan pendapatnya soal formasi ideal agar tidak kecolongan seperti pertandingan kemarin dengan Arab Saudi. Warga mengatakan harus ada perbaikan formasi pemain dan menyebut bahwa format 3-4-3 dianggap ideal. Ya mungkin dikembalikan lagi ke pola sebelumnya ya, 3-4-3 ya. Itu kalau selama ini kan 3-4-3 itu efektif ya untuk pertahanan sekaligus serangan balik ya. Kalau kemarin mungkin kekurangannya ya ada yang sebetulnya bukan biasa main di back, dipasang di back ya. Itu aja, ada pemain yang tidak biasa gitu ya. Mungkin menurut saya ya, ada perbaikan dari formasi pemain yang mungkin menurut saya lebih suka lebih banyak pemain dari Eropa yang bisa bermain mulai dari awal, menit awal. Dan mungkin secara umpan terobosan dari Arab Saudi itu kemarin banyak kecolongan di kita. Itu mungkin bisa diperhatikan dari umpan terobosan. Karena Irak pun memang memiliki pemain yang cepat-cepat. Emil, 3 belakang, kau 3-4-3 ya? Lebih dewasa si Dix daripada Hafner. Dix, Rizky, Jaitses. Empatnya Pelupesi Haye, kirinya kasih Verdong, kanan terserah. Trisula depan, kasih Yonatan, Orat Mangun sama Ole. Harapan timnas ke Piala Dunia belum pupus.
meski kalah dari Arab Saudi 2-3 di pertandingan pertama putaran 4 kualifikasi Piala Dunia. Namun syaratnya, malam ini Garuda mesti bangkit dan menumbangkan Irak. Kemenangan jadi harga mati. Pelatih timnas Patrick Kluivert berjanji anak asuhnya bakal tampil lebih kuat dibanding saat bertemu Arab Saudi. I think tomorrow is a very important game for both of us. As the previous game it was as well. It will be a very exciting game. Of course, after the disappointed result against Saudi Arabia, we need to have a win, and we're going for the win as well. We know that Iraq is a very good team. We're ready. We're preparing the players very good for this match against Iraq. So we're happy to play again and to have a good result. Bek timnas Indonesia Kevin Dix menegaskan pertandingan lawan Irak bakal berat, tapi para pemain sangat termotivasi untuk menang. Dix bilang, ia dan rekan-rekan sangat siap dan fokus menghadapi laga melawan Irak. Yeah, like Coach said, it will be a tough match. We are prepared, we are very motivated. Of course, the game against Saudi was a disappointment, but we have to look forward. And we have to win tomorrow and go for our chance, and that's what we're doing. We're well prepared and we are very focused. Pelatih Irak, Graham Arnold, menyebut Irak sedang memperjuangkan kelolosan Piala Dunia pertama sejak 1986. Ia meminta 3 kemenangan terakhir melawan Indonesia jangan membuat anak asuhnya memandang remeh skuad Garuda. Look, I think if I have to give it a rating out of 10, I would say we're 10. إذا أعطيت تقييم لانضباطنا فإحنا انضباطنا 10/10. Discipline from the boys has never been an issue for me. They've been fantastic. He's talking how prepared are we? 100%. 100%. Pengamat sepak bola M. Kusnaini bilang, melawan Irak, pasukan Garuda harus mengurangi kesalahan sendiri. Selain itu, tim pelatih harus benar-benar memilih pemain yang tepat di starting line up. Iya, yang pertama tentu harus dikurangi kesalahan-kesalahan itu ya. Game plan-nya apapun, formasinya apapun, susunan pemainnya apapun, kalau masih salah-salah sendiri, apalagi salah di daerah pertahanan, itu memang sangat berbahaya. Yang kedua, game plan-nya nanti harus diikuti dengan susunan pemain yang tepat. Sebetulnya kemarin juga salah satu yang agak mengurangi peluang kita untuk menyamakan kedudukan atau menangkan pertandingan karena respon dari pelatih itu agak lambat ya. Situasi di lapangan sudah kelihatan sangat sulit, tapi pergantian pemain itu agak lambat dilakukan ya. Tapi kalau menambah lapangan tengah itu harusnya sejak babak pertama itu sudah dipikirkan. Gimana caranya lapangan tengah tidak terlalu mudah dikuasai oleh lawan. Kalau perlu dengan menarik pemain dulu memenuhi lapangan tengah gitu ya. Pemain yang ada diminta lebih rapat ke tengah supaya lapangan tengah lebih bisa fight, tidak terlalu mudah dieksploitasi. Ya itu hal-hal yang saya pikir nanti melawan Irak harus kita perbaiki. Karena Irak ini secara permainan sebetulnya lebih bagus dibanding Arab Saudi. Peluang timnas lolos langsung ke Piala Dunia masih terbuka meski sangat tipis. Syaratnya, timnas harus menang melawan Irak sedikitnya dengan selisih 2 gol. Tak cukup menang dengan Irak, Arab Saudi harus kalah dari Irak dengan selisih 1 gol. Tapi jika Irak menang lebih dari 1 gol dari Saudi, perhitungan selisih gol di akhir klasemen akan semakin menarik. Takdir timnas ditentukan malam ini. Apakah akan bertahan dalam perburuan ke Piala Dunia atau harus mengubur mimpi lagi? Pertanyaannya, apakah malam hari nanti atau dini hari nanti timnas Garuda bisa mengakhiri puasa kemenangan lawan Singa Mesopotamia Irak? Kita ulas bersama analis sepak bola Roni Pangemanan. Bung Ropan, selamat malam. Selamat malam, Audrey. Iya, Bung Ropan, ini kan secara peringkat FIFA Irak dan Arab Saudi ini hanya terpaut selisih tipis, satu saja, tipis banget ya. Nah, pertanyaannya bagaimana pertandingan malam hari atau dini hari nanti bakal lebih beratkah ketimbang lawan Arab Saudi kemarin? Lebih berat menurut saya. Kenapa lebih berat? Karena kita melangkah dalam situasi dan kondisi kita kalah. Kemudian pemain kan menyelesaikan pertandingan yang melelahkan itu. Ya setelah bermain 90 menit di waktu normal dan ada perpanjangan waktu lagi kan, ada injury time di sana. Sementara Irak datang dengan kebugaran yang sangat bagus. Baru pertama kali bermain.
Nah itu yang membuat kita agak berat, karena apa? Mental itu harus dikembalikan dulu. Mental kita setelah kita kalah dengan 3-2, ini tugas bagi Kluivert, tim kepelatihan, manajer tim, menyejukkan ruang ganti itu yang paling penting. Ya, mengembalikan mental itu sangat bagus untuk bisa menghadapi lawan. Apalagi kita kan traumanya 3 pertandingan terakhir melawan mereka dalam setahun terakhir, tahun lalu, itu kita kemasukan 10 gol sejak Piala Asia kan, dan hanya mencetak 2 gol. Nah ini juga kan akan harus dibuang jauh-jauh. Dan apakah juga pertandingan pada saat terakhir kita melawan Irak juga 1-1 begitu, ini juga menjadi satu bekal yang kemudian membuat semakin deg-degan lagi kah? Kalau dengan Irak kan kita 3 tahun terakhir nggak pernah menang, Audrey. Ya, kita di Jakarta terakhir itu kita kalah dengan 2-0 ketika bermain sore hari. Nah sebagian besar pemain mereka ada, kecuali mungkin Aimin Hussein yang dikabarkan tidak bisa bermain, striker mereka. Kalau memang itu benar, ini walaupun bukan kabar bagus karena Irak kan punya pemain-pemain bagus ya, dan Ali Jassim yang mencetak gol di Jakarta. Nah mereka juga akan ada dalam pertandingan ini, dan pasti Irak tahu mereka bisa saja menjebak kita dengan membuat kita terlalu bernafsu untuk keluar menyerang, dan mereka akan mengcounter kita dan bisa membuat gol, karena bagi mereka bisa membuat gol ke gawang kita itu akan sulit bagi kita untuk bisa. Tapi pertanyaan pada saat kemarin Irak melawan Thailand kan ini juga cukup kurang bagus sulit, ya. Nah pertanyaannya apakah ini kemudian punya kesempatan kita juga bisa menang lawan Irak? Bukan cuma lawan Thailand ya, sebelumnya melawan Hong Kong juga mereka susah payah sekarang. Hong Kong lebih dulu bikin gol dan mereka baru comeback dengan 2 gol kan. Di final juga dengan 1 gol yang mereka dapat. Tapi kan kita tidak bisa menjadi acuan di situ. Karena komposisi pemain itu kan akan berbeda ditampilkan oleh Graham Arnold sebagai pelatih. Itu hanya evaluasi ketika mereka ikut di Kings Cup ya. Pasti akan ada pemain-pemain terbaik yang sudah dipilih, sudah dirancang. Dan mati-matian pasti ya dini hari ya. Betul. Oke, Bung Ropan, ini untuk bisa menang kan kita butuh formasi serta taktik yang jitu ya. Nah sekarang kita akan coba lihat prediksi starting line up lawan Irak dini hari nanti kita lihat. Nah ini prediksi line up timnas kita nanti melawan Irak, ada Ole Romani yang tetap mengisi depan, kemudian ada Orad Mangun, Kambuaya, Joey Pelupesi, dan di belakang ada Kevin Dix, Rido, dan juga JIC serta Verdong, dan tetap kipernya adalah Martin Pas. Dari gambaran ini kan menjelaskan bahwa Kluivert sebagai pelatih tetap akan mempertahankan dengan 4 back flat. Sama seperti lawan Arab kemarin. Jadi tidak mengubah dengan 3-4-3 sebelumnya dengan 4 back. Kalau lihat dari formasi ini memang mengembalikan Kevin Dix di kanan, ya menggantikan posisi Yakob, dan Rido yang tidak tampil kemarin bermain dengan JIC. Tetapi kalau ini kan agak rentan juga. Kalau melihat dengan pertandingan melawan Arab, ada 17 tembakan mereka, 10 on target yang mereka dapatkan. Nah ini harus hati-hati bagi apa yang paling perlu harus diwaspadai kalau gitu di? Iya, karena Irak kan punya pemain-pemain tengah justru yang bagus. Depan mereka tajam, ya. Ali Jassim juga bagus, mereka bermain depan. Muhannad Ali juga Ibrahim Bayas di tengah, Iqbal bagus, Osama Rashid juga pemain-pemain yang hebat. Jadi ini pertarungan antara Pelupesi dan Tom Haye yang harus kuat benar-benar bermain di sini dengan formasi 4-2-3-1. Kali ini kan lebih menyerang, lebih attack kalau kelihatan di sini untuk bisa mencetak gol. Jadi menurut Bung Ropan sendiri harusnya formasi yang lebih baiknya seperti apa nih? Ya, tergantung dari pelatih Kluivert. Kalau saya memilih bahwa kita harus kuat di belakang. Kuat di belakang itu adalah mengembalikan JIC, Rido, dan Justin Hubner untuk bisa bermain di belakang. Kevin Dix dan Verdong tetap bermain. Cuma Kevin Dix dan Verdong akan naik ke depan mendampingi Pelupesi dan Tom Haye. Berarti kalau sini Kambuaya yang harus duduk di bangku cadangan karena ada Ole Romani, Ragnar Orad Mangun, dan Jonathan yang akan bermain. Kalau dengan 3-4-3. Kalau ini kan dengan 4-2-3-1, modifikasi dari 4-3-3 di pola ini, Audrey. Gitu. Dan kalau untuk formasinya sendiri, bagaimana? Apakah harus mengacu yang kemarin pada saat kita lawan Arab Saudi, atau ada yang bilang ya 3-4-3 dikembalikan lagi pada saat STY atau? Saya pikir kalau kita bertahan dengan bagus, 3-4-3 adalah suatu hal yang bagus. Ketika transisi permainan paling ideal ya kita bertahan, itu akan turun, Verdong dan Dix akan membentuk jadi 5. Dan Orad Mangun sebenarnya Jonathan akan mendampingi Pelupesi dan Haye 4. Jadi ketika kita tertekan ada 5-4-1 meninggalkan Ole di depan. Tapi kan semua ini tergantung dari pelatih. Kalau dia masih bertahan memang dengan ini bagus sebenarnya. Dengan 4 ini, dengan Rido ada, ya. Kita butuh gol karena ada Kambuaya di sana untuk bisa membantu Ole Romani, dan ada Jonathan di kanan dan Orad Mangun. Kalau di lini tengah sebenarnya apakah harus ada pertambahan atau pergantian pemain di antara Kambuaya, Tom Haye, dan Joey Pelupesi? Kalau ini kan lebih menyerang.
Kita bisa melihat lebih attack dengan Pelupesi dan Haye. Nah, kembalinya Haye itu ada untuk mengatur ritme di tengah. Kita butuh orang yang hilang kemarin melawan Arab Saudi. Siapa itu, Bung? Nah, Haye yang akan bermain. Kemarin kan Mark Klok yang ditampilkan. Sekarang Haye itu harus dari pertama. Kalau kita ingin lebih kuat, sebenarnya kita punya Nathan Cho. Nathan Cho itu bisa bermain di sana dengan Ricky Kambuaya akan cadangan. Ya, tetapi semua kembali ke Patrick Kluivert ya akan melihat sini. Apakah dia mau memainkan dengan Tanco dan mengorbankan Ricky Kambuaya atau tetap dengan Ricky Kambuaya bermain? Karena Ricky juga pemain yang bagus gitu. Oke, tapi kalau pada saat pertandingan kemarin sebenarnya klub nggak sih antara Tom Haye dan juga Pelupesi? Tom Haye kan masuk di babak kedua ya kalau bisa melihat. Karena permainan Pelupesi itu tidak sejalan bagus dengan Mark Klok sejak awal. Makanya di babak pertama itu agak kalah total di tengah kita. Ya karena komposisinya kan berbeda. Ada Beckham yang bermain di sana juga. Jadi itu yang membuat kalau bisa dengan pola seperti ini lain karena Kevin Dix sudah tampil di kanan, Jakob tidak ada. Oke, kita berikutnya kita akan lihat juga ini berkaca dari laga kemarin melawan Arab Saudi begitu ya. Kita sekarang lihat komparasi striker kedua tim. Di Arak ada Aiman Hussein yang sudah mencetak 35 gol ya dan juga sudah beberapa kali menjebol gawang Indonesia, Bung Ropan. Nah, sementara kita juga punya Ole Romeni yang perannya ini semakin terlihat di timnas Indonesia. Lalu pertanyaannya apa yang harus diwaspadai dari sosok Aiman ini? Ini punya tinggi 189, tapi kabarnya dia cedera katanya. Kabarnya terakhir info dia tidak main ya. Tapi kalau dia bermain ini pemain paling berbahaya. Di Jakarta dia bisa membuat gol penalti melawan Indonesia di GBK ya. Kita bermain dengan 10 orang ketika Jordi saat itu kartu merah. Nah, ini pemain yang berbahaya, tinggi, sundulan dia juga bagus, bola-bola atas. Sudah unggul itu ya. Ya, unggul, ya punya bagus lah kalau untuk seorang predator di depan. Tapi ketika dia dikabarkan tidak ada, jangan dulu senang buat kita. Karena Irak punya pemain-pemain yang Muhammad Ali pemain bagus ya. Ali Jassim pemain bagus, di Jakarta dia bisa membuat gol menit 88 Ali Jassim. Jadi mereka punya 2 striker lagi yang bisa membackup Aiman Hussein. Tapi kalau dengan Aiman Hussein waktu fit, mereka akan lebih kuat. Makanya ini tugas bagi lini belakang kita. Ya, Jai Isya Srido yang harus bertarung habis-habisan. Habis-habisan. Nah, kalau di depan ya ada Ole kita punya. Ya, Ole memang harus tampil. Sayang kemarin dia tampil memang sudah di babak kedua. Tapi artinya harus dari awal harus main nih Ole. Dia harus dari awal sebenarnya bermain untuk bisa mengganggu. Kemarin kalau dari awal banyak mengganggu pertahanan Arab. Karena buktinya kan dia masuk itu mengganggu, termasuk penalti kedua yang kita dapatkan dari tekanan Ole. Nah, sekarang bermain lawan Irak, dia harus dari awal memang. Dengan kombinasi Ole, Miliano di kanan, Rakhtar Oratmangun di kiri, ini kita cukup oke di depan. Saya senang kalau dia bermain lebih awal karena naluri mencetak gol itu tinggi dia. Kemarin kan kita nggak bermain sama sekali, Audrey. Kita bermain yang false nine, nggak ada seorang striker. Padahal di bench itu ada Ole dan Mauro Silva yang duduk. Tetapi Kluivert justru disayangkan, disayangkan bermain dengan false nine gitu loh. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya, apakah laga nanti lawan Irak di hari nanti ini di awal-awal kita bisa langsung mencuri gol begitu ya? Nanti usai jeda ya Bung ya, kita tetap akan membahasnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Iya, kita lanjutkan perbincangan mengenai kans Indonesia di kualifikasi Piala Dunia lawan Irak dini hari nanti. Masih bersama kami ada analis sepak bola Roni Panggemana dan juga sudah bergabung lewat sambungan Zoom sekarang ini ada mantan bek sayap andalan timnas yang juga pernah menjadi pelatih timnas, Coach Aji Santoso. Malam, Coach. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Bung Ropan. Malam, Coach Aji. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Oke, Coach, tadi kalau pertanyaan sebelumnya yang saya tanyakan ke Bung Ropan nih, dan Bung Ropan juga sebenarnya belum menjawab, tapi saya tanyain dulu ke Coach Aji. Coach, apakah kemudian punya peluang kita nih di menit-menit awal begitu ya, kita bisa mencetak gol malam hari ini lawan Irak atau dini hari nanti? Ya, kalau peluang itu memang semua pasti ada. Cuman menurut saya tidak mudah. Karena apa? Tadi yang disampaikan oleh Bung Ropan tadi sangat tepat sekali. Justru lawan Irak ini lebih berat daripada lawan Arab Saudi. Kenapa? Pertama, tentunya saya sangat yakin pemain memiliki motivasi yang sangat tinggi. Meskipun dia harus melawan kelelahan tersebut. Karena memang recovery-nya tidak cukup ideal. Sedangkan tim Irak sangat fresh sekali, Mbak. Itu permasalahan salah satunya. Oke, tapi gimana cara sih Coach membangun mental pemain usai kalah kemarin, terus kemudian juga fisik mungkin tidak terlalu, ya maksudnya 100% prima karena waktunya yang sangat tight sekali. Dan kini harus menghadapi partai hidup mati. Iya, yang pertama pasti tim pelatih sudah memahami ya bagaimana bisa memulihkan kondisi secara cepat meskipun kurang ideal. Yang kedua, bagaimana cara memulihkan mental pemain ketika pertandingan pertama kita mengalami kekalahan. Ya, yang jelas pemain harus segera melupakan kekalahan tersebut karena
kita ibaratnya sudah tidak mungkin berubah lagi, posisinya kita tetap kalah. Jadi itu dievaluasi, dilupakan, dan menatap pertandingan berikutnya. Sekali lagi bahwa yang paling penting adalah untuk meningkatkan motivasi pemain. Jangan lupa bahwa mereka bertanding membawa nama Garuda Indonesia. Ini yang paling penting supaya pemain-pemain bisa termotivasi untuk segera melupakan kekalahan, dan pertandingan berikutnya adalah pertandingan mati-matian. Tidak ada pilihan lain, harus kita menang. Nah, tapi kalau Coach Aji lihat sebenarnya pada saat nanti kita tanding nih, berkaca juga kepada kemarin pada saat kita lawan Arab Saudi, apa yang perlu harus dirubah? Formasikah? Orang-orang yang kemudian di starting 11 kemudian harus lebih pas lagi nih di awal? Kalau menurut saya mungkin ya Mbak, menurut saya kalau formasi sepertinya tidak. Kenapa? Karena yang pertama kita persiapannya mepet. Apakah ketika di Arab Saudi hanya beberapa, ketika pemain kumpul itu kalau nggak salah 2-3 hari, apakah mereka juga mempersiapkan dengan formasi 3-4-3? Menurut saya mungkin formasinya tetap, tapi komposisi pemainnya yang berbeda. Ya mungkin itu tadi mungkin seperti bek kanan ada pemain baru, gelandang pertahanan ada pemain baru, sayap kiri juga mungkin ada pemain baru. Itu mungkin karena salah satunya juga memang di pertandingan pertama pemain-pemain tersebut kurang maksimal. Yang kedua juga masalah recovery. Jadi menurut saya kemungkinan akan menggunakan formasi yang sama, tetapi komposisi pemainnya yang menurut saya ganti ya. Oke. Yes, betul. Kalau dari kacamata Bung Ropan sendiri, siapa sih pemain yang bisa menjadi penentu laga di dini hari nanti? Pasti yang ada di lini serang ya. Kita berharap bahwa Oleh bisa mengubah keadaan itu semua, karena kemarin lawan Arab Saudi dia hampir saja bisa mencetak gol, dan mungkin melawan Irak karena dia kan belum pernah bermain melawan Irak. Dan Irak juga pemain-pemain belakang Irak belum tahu dengan stylenya dia bagaimana. Tapi saya berharap bahwa menjadi pembeda adalah Oleh yang bisa membuat gol, atau Miliano yang ada di kanan, dan juga ada Ragnar ini. Kesempatan untuk bisa mencetak gol ada di tiga pemain ini. Tapi kalau lihat berkaca dari kemarin permainan terakhir, apakah Oleh kemudian siap untuk mengisi langsung di menit-menit awal? Sudah ada konfirmasi ya bahwa dia siap, dia akan main dari awal ya untuk pertandingan hidup mati ini. Dan bagi tim kepelatihan, mereka harus bisa mengembalikan kepercayaan diri pemain setelah kalah kemarin. Motivasi besar yang ditunggu yaitu bahwa Anda akan bermain hanya 90 menit. Ini terakhir, mau lanjut atau enggak, atau angkat koper pulang. Itu terus harus dipompa kepada pemain. Dan Jay Isyes kan bilang sebagai kapten bahwa belum berakhir, ini belum kiamat buat kita, masih ada peluang, masih ada harapan. Harus bertarung ini, kesempatan terakhir ini yang harus dimanfaatkan dengan baik. Kita butuh menang, nggak usah mau 2 gol, mau 3 gol, menang aja judulnya, menang dulu. Kan lawan Irak susah untuk menang lawan. Dapat poin dulu. Susah untuk mengalahkan mereka, tapi kalau kita bisa menang 1-0, nggak 2-1, itu dulu yang kita pegang. Karena memang harus 2-0 dulu. Kalau 2-0 kan lebih aman, tapi kan itu tidak mudah. Bukan tidak mungkin juga Irak akan mengalahkan kita. Tapi entah itu bermain dengan 2-1, kita menang 1-0, yang penting menang, maka peluang kita setidaknya untuk keputaran kelima terbuka. Setidaknya untuk keputaran kelima. Daripada kita bermain imbang, itu berat, sulit. Oke. Gitu. Coach, ini kan ada dulu ini berposisi back sayap ya, dan kini komposisi pemain sayap di timnas itu begitu banyak. Kenapa mengapa potensinya ini seperti tidak keluar pada saat ada di lapangan, Coach? Gimana Pak? Gimana? Nggak dengar? Ya, ada dulu kan berposisi di back sayap, dan juga kini komposisi pemain sayap di timnas begitu banyak sekali ya, Coach. Nah, mengapa potensinya ini sepertinya tidak keluar pada saat lawan Arab Saudi? Iya, ya memang juga Arab Saudi juga tim yang cukup bagus. Mereka juga memiliki sayap kiri, sayap kanan yang cukup cepat ya. Terbukti kemarin itu memang kita juga banyak sedikit bocornya dari sayap kiri, dari bek kiri dan bek kanan. Dan juga terjadi gol penalti itu juga memang pemain kita juga sedikit kurang antisipasi sehingga melakukan penarikan terhadap jersey-nya pemain sehingga penalti. Makanya untuk pertandingan ini ada VAR, jadi pemain-pemain belakang tidak boleh melakukan kesalahan, mengulang seperti kesalahan ketika melawan Arab Saudi. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika gol pertama terjadi itu saya melihat prosesnya adalah ketika Jay Isyes itu tahu ada pemain tanpa lawan. Dia mendatangi, pressure sudah benar, sudah tepat, secara taktikal individu sudah tepat, tetapi ada kesalahan yang dilakukan oleh Isyes ialah ketika pemain itu pura-pura melakukan shooting, Isyes balik badan. Ketika balik badan inilah ternyata bolanya tidak di-shooting, akhirnya dia bisa leluasa menendang bola dan akhirnya terjadi gol. Seharusnya kalau waktu itu Jay Isyes datang melakukan pressure terhadap pemain yang punya bola dan tidak melakukan balik badan, kemungkinan besar akan berbeda. Tetapi karena Isyes balik badan, yaitu akhirnya peluang
peluang itu menjadi gol. Nah, untuk inilah kesalahan-kesalahan ini tidak boleh terjadi, melakukan kesalahan, apalagi pertandingan ini pertandingan menentukan. Sama juga dengan seorang pelatih, tidak boleh salah dalam memasang pemain, tidak boleh salah dalam melakukan taktik strategi. Dan jangan terlambat juga ya coach ya mengganti gitu ya. Betul, ya cepat, masalah itu juga salah satunya juga seperti itu. Jadi menurut saya tim ini harus meminimalisasi kesalahan-kesalahan terutama di lini belakang. Bung Ropan, mungkin masih sampai sekarang banyak yang menyayangkan atau mungkin ya kenapa tidak yang pemain ABC saja yang di awal terus kemudian lama untuk pergantian pemain. Apakah ini juga harus memang satu hal yang perlu diantisipasi dari awal nih supaya tidak lagi kejadian kesalahan dari kalau saya lihat ya, salah penempatan pemain saja. Untuk di awal karena ini pertandingan krusial di mana kita kesempatan untuk menang ada. Jadi harus tidak boleh main-main dengan starting 11. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba, harus memang yang terbaik. Makanya ketika muncul Nathan Cho tidak ada, bahkan dia di tribun, Justin Hubner nggak bermain, Rizky Ridho nggak bermain, Tom Haye nggak bermain, Ole nggak bermain, kaget juga. Ya, kalau mereka semua ada di lapangan, itu pasti hasilnya akan beda, Jadi saya pikir akan belajar banyak dari ini. Sayang sekali memang kita tidak bisa mendapatkan yang terbaik kemarin ya, untuk paling tidak imbang aja udah bagus untuk melangkah melawan Irak. Lebih percaya diri lagi pemain-pemain. Kalau sekarang kan dituntut punya beban juga untuk bisa menang sekarang gitu. Oke, kita prediksi ya. Kita main-main prediksi aja deh. Coach Aji, prediksinya berapa nih dini hari nanti? Singkat aja. Saya kalau prediksi itu memang cukup sulit, Mbak. Tapi menurut saya angan-angan aja, Coach. Cukup sulit artinya begini. Kita jujur peluang masih ada, tapi saya sih sebagai warga negara Indonesia tentunya kepingin Indonesia menang, tetapi tidak mudah. Berat sekali. Ini berat sekali, perjuangan berat sekali, di mana juga pertandingan 3 terakhir kita juga tidak pernah menang. Kemarin kita juga kalah. Terus yang kedua adalah itu lagi masalah kebugaran juga. Ini merupakan satu hal yang penting. Jadi menurut saya kalau saya memprediksi mudah-mudahan Indonesia menang walaupun tidak gampang menurut saya. Apapun hasilnya ya. Oke, Bung Ropan singkat. Karena kita dituntut harus menang, ya paling tidak 1-0 aja bagi saya. 1-0 ya. 1-0 cukup lah buat kita gitu. Oke, Bung Ropan terima kasih, Coach Aji terima kasih. Sama-sama. Selamat malam Bung Ropan. Selamat malam Ji. Setelah ini kami hadirkan informasi dari Taman Marga Satwa Ragunan yang kini membuka wisata malam hari yakni Night at the Ragunan Zoo. Sesaat lagi kami kembali. Saudara, Taman Marga Satwa Ragunan kini membuka wisata malam hari yakni Night at the Ragunan Zoo. Tak hanya berkeliling melihat satwa, masyarakat bisa memperoleh edukasi tentang kehidupan satwa nokturnal. Sabtu ini jadi malam perdana peluncuran wisata Night at the Ragunan Zoo. Nantinya para warga ini bisa mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan setiap malam minggu dari pukul 6 sore hingga 10 malam. Hewan yang bisa dilihat diantaranya adalah kelompok mamalia kecil seperti tenggiling, musang bulan hingga harimau Sumatera yang beraktivitas malam hari. Keseruan malam hari ini kita bergabung dengan Ariel Wiranata dan juru kamera Julian Fernando di Taman Marga Satwa Ragunan. Ariel sudah bersiap-siap ini untuk mengeksplor Ragunan Zoo malam hari ini atau sudah mencoba nih Ariel? Ya Audrey dan saudara, malam hari ini saya sudah mencoba dari wisata malam Ragunan yang tentu saja berbeda. Dan saat ini saya di taman, tapi berbeda nih Audrey. Saya berada di Taman Marga Satwa Ragunan yang dimana hari ini dibuka perdana kali pada pukul 6 hingga 10 yang dimana nantinya akan dilakukan pada setiap hari Minggu. Dan mungkin jika dilihat Audrey, saat ini saya berada di mana spot ini merupakan salah satu titik yang digunakan untuk pengunjung mereka untuk piknik malam Audrey, berbeda daripada waktu-waktu sebelumnya yang biasanya mereka hanya pada siang hari lalu juga pada pagi hari. Namun kini Ragunan dibuka pada pukul 6 hingga 10 malam. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk bagi mereka yang ingin hadir pada siang hari ini bisa Audrey. Tetapi untuk malam hari ini khusus yang dimana nantinya mereka dapat menyaksikan berbagai macam hewan mulai dari hewan nokturnal. Dan mungkin saya akan sedikit tanyakan Audrey ke salah satu pengunjung yang berada di Taman Marga Satwa Ragunan. Halo Mbak Mas, namanya siapa? Aku Rati. Dari mana kalau boleh tahu? Kita dari Matraman. Gimana sih Mbak nih melihat dari kegiatan Taman Marga Satwa Ragunan pada malam hari ini Mbak?
Selain kita bisa ngilangin penat, jenuh di rumah kan, minim budget juga kan di Taman Marga Satwa Ragunan ini, kita juga bisa olahraga malam, kumpul bareng keluarga, nongki-nongki gitu. Cuma mungkin spot jajanan sama titik terang lebih diperluas lagi, diperbanyak lagi sih gitu. Tadi ini udah menyaksikan semua binatang atau seperti apa? Untuk binatang sih masih belum kelihatan juga sih Mas. Karena malam hari juga sih masih belum. Kita senterin. Baru keliling-keliling. Jalan-jalan aja. Tapi yang favorit di sini apa nih? Piknik malam atau seperti apa? Lebih serunya sih kayak lebih ke tepatnya piknik ya, kayak nongkrong kayak gini, banyak kayak buat menyatukan sama kekeluargaan di sini, buat nongkrong lebih bagus sih jatuhnya gitu. Kayak kan Taman Safari itu ada buka malam-malam, dan sekarang Ragunan juga buka, lebih keren lagi sih Mas. Makasih banyak Mbak dan Mas. Selamat nongki-nongki lagi nih ya. Ya Audrey, itu merupakan salah satu pengunjung yang dimana memang pada hari ini tadi informasi yang kami dapat sejak dibuka 15 menit Audrey, itu sudah ada ratusan pengunjung yang hadir tentu saja karena memang harganya cukup murah Audrey, yang dimana hanya dibanderol 4.000 saja, dan mereka bisa menikmati wisata malam di Ragunan ini mulai dari edukasi lalu juga olahraga, dan nantinya kita akan tunggu Audrey karena ini merupakan uji coba pertama, nantinya step 1 akan dilakukan. Audrey. Nampaknya sudah tidak sabar untuk langsung pergi ke Ragunan melihat bagaimana konsep Ragunan di malam hari begitu ya. Terima kasih Eril laporannya langsung dari tempat. Saudara, kita ke informasi berikutnya. Tim DVI Polda Jawa Timur kembali berhasil mengidentifikasi satu lagi jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Kozini Sidoarjo. Hingga Sabtu malam, tim gabungan mengidentifikasi 51 jenazah dari 67 kantong jenazah yang diterima. Proses identifikasi dilakukan secara bertahap sejak evakuasi dilakukan Rabu lalu. Tim gabungan terus berupaya melakukan proses identifikasi dengan menargetkan waktu identifikasi selesai selama 2 pekan tanpa mengurangi ketelitian pencocokan DNA. Satu jenazah berhasil diidentifikasi. Dari hasil pencocokan DNA merupakan santri atas nama Muhammad Ridwan Sahari berusia 14 tahun. Tanggal 11 Oktober 2025, tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap satu kantong jenazah yang terdiri dari satu kantong jenazah yang cocok dengan satu nomor antemortem, yaitu satu kantong jenazah dengan nomor postmortem RSB B059 teridentifikasi melalui DNA dan medis gigi. Cocok dengan nomor antemortem 056 sebagai Muhammad Ridwan Sahari, laki-laki 14 tahun dengan alamat Bendul Merisi Jaya Timur. Sampai dengan hari ini tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 51 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Kami ingatkan Anda jangan lupa mencukupi kebutuhan air mineral setiap harinya dan rasakan kesejukannya. Saya Audrey Chandra pamit, selamat malam minggu.